Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syahrul Mubarak Aksar, peserta latihan dasar CPNS 2022 Kota Parepare, bekerja sama dengan Putslat Bank KMP LAN Makassar. Apa sih harmonis? Harmonis itu sendiri bersangkut paut dengan atau mengenai harmoni, yang artinya seia dan sekata. Harmonis adalah segala sesuatu hendaknya senantiasa serasi, selaras, dan seimbang. Bagaimana sih panduan perilaku harmonis? Yang pertama, menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Yang kedua, suka menolong orang lain. Yang ketiga, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Bagaimana membangun keharmonisan? Sebagian besar karyawan atau orang dalam organisasi menghabiskan separuh hidupnya di tempat kerja. Untuk itu, tempat kerja harus dibuat sedemikian rupa agar karyawan tetap senang dan nyaman saat bekerja. Tata ruang yang baik dan keberadaan ruang terbuka sangat disarankan. Desain ruang yang terbuka dapat meningkatkan komunikasi, hubungan interpersonal, dan kepuasan kerja. Sekaligus optimal mengurangi terjadinya disharmonis yang disebabkan kurangnya komunikasi. Selalu ingat, dalam sebuah organisasi, Anda bukan satu-satunya orang yang menjalankan alur produktivitas. Jika Anda sudah mentok, ada baiknya Anda mencari ide dari orang yang berada dalam tim. Hal tersebut mampu meningkatkan keterlibatan dan rasa memiliki karyawan dalam sebuah bisnis atau organisasi. Dan yang terakhir adalah berbagi kebahagiaan. Nah, tak dapat dielakkan jika pendapat adalah salah satu motivator terbaik di lingkungan kerja. Demikian juga rasa memiliki dengan membagi kebahagiaan dalam organisasi kepada seluruh karyawan dapat meningkatkan rasa kepemilikan dan meningkatkan antusiasme para karyawan. Bagaimana peran ASN untuk mewujudkan budaya harmonis? Seperti yang kita ketahui bahwa aparatur negara yang bersifat dan adil. Nah, posisi PNS sebagai aparatur negara dia harus bersikap netral dan adil. Netral dalam artian tidak memihak kepada salah satu kelompok atau golongan. Adil berarti PNS dalam melaksanakan tugasnya tidak boleh berlaku diskriminatif dan harus objektif, jujur, transparan. Nah, dengan bersikap netral dan adil dalam melaksanakan tugasnya, PNS akan mampu menciptakan kondisi yang aman, damai, tentram di lingkungan kerjanya dan di masyarakatnya. Yang kedua adalah PNS juga harus bisa mengayomi kelompok-kelompok minoritas dengan tidak membuat kebijakan atau peraturan yang mendiskriminasi keberadaan kelompok tersebut, termasuk di dalamnya ketika melakukan rekrutmen pegawai, penyusunan program tidak berdasarkan kepada kepentingan golongannya. Yang ketiga itu adalah PNS juga harus bersikap toleran atas perbedaan untuk menunjang sikap netral dan adil karena tidak berpihak dalam memberikan pelayanan. Dan yang keempat adalah melaksanakan tugas dan kewajiban. PNS juga harus memiliki suka menolong baik kepada pengguna layanan juga membantu kolega PNS lainnya yang membutuhkan pertolongan. Dan yang terakhir adalah PNS sebagai figur dan teladan di lingkungan masyarakat. PNS juga harus menjadi tokoh dan panutan masyarakat. Dia senantiasa bagian dari problem solver atau pemberi solusi, bukan dari sumber masalah atau troublemaker. Oleh sebab itu, acuan dan tindakannya senantiasa menjadi ikutan atau teladan warganya. Dia tidak boleh melakukan tindakan atau ucapan perilaku yang bertentangan dengan norma-norma sosial dan susila, bertentangan dengan agama dan nilai lokal yang berkembang di masyarakat. Selanjutnya, loyalitas. Apa sih loyalitas itu? Loyalitas merupakan suatu hal yang bersifat emosional. Bagi seorang PNS, kata loyal dapat dimaknai sebagai kesetiaan paling tidak terhadap cita-cita organisasi dan lebih-lebih kepada NKRI. Bagaimana panduan perilaku loyal? Yang pertama, memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah.
Dan yang terakhir, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan instansi dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara. Adapun kata-kata kunci yang dapat digunakan untuk mengaktualisasi panduan perilaku loyal tersebut di atas diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, komitmen, yang bermakna perjanjian atau keterikatan untuk melakukan sesuatu atau hubungan keterikatan dan rasa tanggung jawab akan sesuatu. Yang kedua adalah dedikasi, yang bermakna pengorbanan tenaga, pikiran, dan waktu demi keberhasilan suatu usaha yang mempunyai tujuan yang mulia. Dedikasi ini bisa juga berarti pengabdian untuk melaksanakan cita-cita yang luhur dan diperlukan adanya sebuah keyakinan yang teguh. Yang ketiga adalah kontribusi. Nah, kontribusi yang bermakna keterlibatan keikutsertaan sumbangsi yang diberikan dalam berbagai bentuk, baik berupa pemikiran, kepemimpinan, kinerja, profesionalisme, finansial, atau tenaga yang diberikan kepada pihak lain untuk mencapai sesuatu yang lebih baik dan efisien. Yang keempat, nasionalisme, yang bermakna suatu keadaan atau pikiran yang mengembangkan keyakinan bahwa kesetiaan terbesar mesti diberikan untuk negara, atau suatu sikap cinta tanah air atau bangsa dan negara. Sebagai wujud cita-cita dan tujuan yang diikat sikap-sikap politik, ekonomi, sosial, dan budaya sebagai wujud persatuan atau kemerdekaan nasional dengan prinsip kebebasan dan kesamarataan kehidupan bermasyarakat dan negara. Dan yang terakhir bahwa aktualisasi panduan perilaku loyal dapat kita wujudkan dengan pengabdian yang bermakna perbuatan baik berupa pikiran, pendapat, atau tenaga sebagai perwujudan kesetiaan, cinta, kasih, sayang, hormat, atau satu ikatan, dan semua itu dilakukan dengan ikhlas. Demikian diskusi kita tentang harmonis dan loyal. Semoga apa yang didapatkan dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.